Selamat datang di channel Catur Unggas. Apabila kalian nonton video ini, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis, guys. Selamat menonton. Thanks for you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi di Catur Unggas channel. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Salam ternak, salam sukses. Oke, di video kali ini Catur Unggas akan bahas tentang satu bahan yang kemarin sebenarnya sudah saya berikan informasi, yaitu perbedaan antara EM4 dan tetes tebu. Nah, kira-kira untuk kandungannya apa saja? Dan di sini kita akan bahas tuntas untuk satu informasi untuk teman-teman agar lebih jelas. Jadi ikuti terus di Catur Unggas channel. Kemarin saya sudah membuat video untuk satu bahan agar entok itu cepat gemuk. Nah, itu bahan apa? Nah, di situ saya berikan informasi dari Pak Hamdalah juga, yang kemarin komentar di kolom komentar saya. Untuk penggemukan itu bisa menggunakan gula atau bisa juga disebut kalori, karena gula sendiri kandungannya adalah kalori ya teman. Jadi di sini akan saya berikan informasi tentang dua bahan zat cair ya, serupa tapi tak sama, yaitu EM4 dan tetes tebu. Nah, dimana untuk tetes tebu ini adalah kandungan gula atau kalori juga. Nah, kira-kira perbedaannya apa saja untuk EM4 dan tetes tebu ya. Mungkin di tempat lain untuk tetes tebu ini belum ada, karena kemarin ada yang bertanya, teman kita yang ada di Lampung ya, yang ada di Lampung itu belum ada yang namanya tetes tebu, mungkin karena jauh dari ini ya, produksi untuk penggilingan tebu. Maka dari itu untuk tetes tebu ini bisa dikatakan untuk daerah itu tertentu saja. Jadi kalau di daerah teman-teman belum ada seperti apa untuk fisiknya dan juga kandungannya, yang pastinya mengandung banyak kalori dan sebagai pengganti gula. Jadi kemarin saya sudah buat video untuk pembesaran itu menggunakan gula ya. Jadi ini adalah pengganti gula. Oke, langsung saja kita lihat untuk antara EM4 dan tetes tebu. Jadi perbedaannya apa, juga kandungannya. A few moments later. Oke teman, di sini kita sudah ada dua bahan yang akan kita jadikan materi hari ini. Jadi di sini ada tetes tebu dan EM4, dimana banyak sekali teman-teman yang mungkin belum tahu kandungan dari tetes tebu ataupun EM4. Nah, sangat berbeda. Nanti kita akan bahas tuntas di sini. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang tetes tebu dulu, dimana tetes tebu ini sebenarnya kandungan ya sama dengan gula, memang berasal dari limbah pembuatan gula putih ya. Jadi ini sudah limbah, tapi kandungan kalorinya juga bagus. Nah, selain untuk unggas atau entok, tetes tebu ini juga dipergunakan untuk bahan pakan lembu ya atau sapi ya. Nah, ini biasanya untuk peternak-peternak sapi itu menggunakan tetes tebu juga untuk istilahnya mencampurkan pakan ya, pakan seperti entok juga. Nah, untuk teksturnya kita bahas. Untuk teksturnya yang tetes tebu itu seperti ini ya teman. Nah, berwarna hitam dan lebih kental. Dan kandungannya sendiri adalah kalori.
kalori 100% ya, jadi tidak ada campuran lain. Nah, kalori sendiri ini dipergunakan untuk unggas atau entok itu sebagai energi, jadi sangat bagus untuk penggemukan juga. Nah, teman-teman bisa lihat lebih jelas, untuk teksturnya lebih kental. Dan ini untuk pembeliannya itu mungkin di tiap daerah berbeda, bahkan ada yang tidak ada di daerahnya ya, mungkin karena jauh dari penggilingan tebu. Nah, kalau untuk satu botol seperti ini biasanya dijual dengan harga 12.000 ya teman. Jadi ini mungkin 1,5 liter ya kira-kira. Di satu botol air mineral yang besar ini dijual dengan harga 12.000, dan dimana untuk pembeliannya ada di toko pakan ternak. Kalau teman-teman mungkin bingung ya untuk membelinya di mana, bahkan untuk perorangan ada juga yang khusus hanya menjual tetes tebu ini, jadi dijual eceran secara literan ya, dan itu biasanya kita bawa tempat sendiri. Dan kemarin ada teman kita yang ada di Lampung ya, juga tidak ada di sana. Seperti tetes tebu ini apa sih? Jadi ini limbah dari penggilingan pabrik gula ya, pabrik gula. Kalau di tempat saya dekat ya untuk penggilingan pabrik gula, jadi lumayan murah untuk pembeliannya ya. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang E4, dimana E4 ini dari segi harga, dari segi teksturnya atau fisiknya itu berbeda dengan tetes tebu ya. Jadi E4 ini sebenarnya ada berapa macam, ada E4 perikanan juga, dan ini untuk yang peternakan ya. Dan kalau yang perikanan kalau nggak salah untuk bungkusnya itu warna kuning ya. Nah, di sini sudah tertera ya teman-teman. Ini tidak hanya mengandung molase, tapi sudah ada kandungan lain yang tercampur. Kemarin yang mengikuti video saya pastinya tahu, karena saya sudah memberikan informasi tentang E4 dan kandungannya apa saja. Nah, di sini kita akan bahas sedikit saja. Untuk teksturnya itu seperti ini, lebih encer dibandingkan dengan tetes tebu. Walaupun untuk warnanya itu sama, kehitam-hitaman ya, tapi lebih encer. Dan untuk kandungannya sendiri ini mengandung seperti tetes tebu, tapi ada campuran bahan lain. Nah, di sini sudah ada di bungkusnya ya, di botolnya sudah ada untuk kandungannya molase dan air. Nah, molase ini ada juga di tetes tebu, tapi di sini ada tambahan lagi yaitu Lactobacillus casei, itu semacam jamur ya, jamur baik ya. Kalau teman-teman tahu untuk Yakult itu sama kandungannya seperti ini. Maka dari itu untuk memperbanyak E4 ini ada juga yang menggunakan bahan Yakult juga ya. Terus yang kedua ada Saccharomyces cerevisiae ya, di sini sudah terlihat. Nah, teman-teman bisa lihat Rhodopseudomonas palutris. Jadi ini satu bahan-bahan yang dicampurkan di E4 dan fungsinya sebagai fermentasi ya, bahan fermentasi untuk pakan. Dari segi harga untuk E4 ini lebih mahal ya teman. Jadi dijual kalau di toko pakan ternak itu biasanya 25.000 sampai 30.000 ya. Kalau teman-teman mau membeli itu biasanya di toko pakan ternak itu disediakan. Kalau ini saya belinya 25.000, mungkin ada yang lebih murah atau mahal. Teman-teman bisa komentar di kolom komentar Catur Unggas ya. Dan untuk pemberiannya kita belum membahas untuk pemberian dari
tetes tebu itu per 1 liternya diberi satu tutup botol ini ya, satu tutup botol ini per 1 liternya. Jadi kalau yang besar galon seperti ini ya, tempat saya galon minum unggas itu kalau 5 liter ya isinya itu 5 tutup. Jadi jangan banyak-banyak juga, ini bisa mempengaruhi pencernaan kalau banyak-banyak, atau ada juga yang tidak ini ya, tidak cocok untuk pemberian tetes tebu juga. Dan untuk yang E4 ini juga satu tutup ini takarannya perbandingan 1 tutup 1 liter. Nah ini untuk fermentasi, kalau E4 itu biasanya dibuat fermentasi ampas tahu yang kemarin saya buatkan video, itu juga saya memakai E4. Jadi disemprotkan ya, disemprotkan atau dicampur secara merata di bahan yang akan difermentasi. Jadi mungkin itu saja ya informasi dari saya. Mungkin ada yang kurang dari informasi saya ini tentang pembahasan 2 bahan ini. Teman-teman bisa bertanya di kolom komentar atau bisa di Instagram saya di Catur Unggas. Jadi follow di Instagram saya, nanti akan saya bahas atau akan saya jawab ya. Dan informasi tambahan, kalau untuk calon indukan sebaiknya jangan menggunakan E4 ya, terlalu banyak, sedikit nggak masalah, tapi jangan terlalu banyak, itu bisa mempengaruhi produktivitas indukan ya teman. Jadi jangan terlalu banyak untuk pemberian E4 untuk calon indukan. Dan juga untuk tetes tebu ini juga mengandung gas. Kalau ditutup tuh ada gasnya, tapi tidak banyak. Jadi harus dibatasi untuk pemberian, jangan sampai berlebih. Yang terbaik adalah pakan yang mengandung vitamin ya teman, mengandung vitamin, jadi protein. Kalau untuk calon indukan tuh lebih condong harus banyak yang mengandung protein, jadi pakan yang mengandung protein banyak. Kalau untuk penggemukan tidak masalah, tapi kalau untuk calon indukan sebaiknya dibatasi ya, atau sedikit saja untuk pemberian kalori ya. Oke, mungkin itu saja. Dan untuk entoknya sudah selesai makan, sudah nyantai ya teman. Jadi itu saja informasi dari Catur Unggas Channel. Semoga informasi dari Catur Unggas Channel bermanfaat. Jangan lupa subscribe, karena subscribe kalian adalah satu partisipasi untuk mendukung para pecinta unggas seperti Catur Unggas Channel. Dan jangan lupa share ke teman-teman yang lain agar informasi dari Catur Unggas Channel tidak hanya sampai di kalian saja. Like apabila kalian suka dengan video ini, tombol lonceng untuk aktivasi video terbaru dari Catur Unggas Channel. Dan semoga teman-teman diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur, dan kelancaran rezeki, dan juga kesuksesan dalam beternak. Oke, next video akan kita bahas untuk indukan jumbo, itu kira-kira bagaimana untuk kabarnya. Jadi ikuti terus untuk channel ini ya, dan insya Allah akan memberikan informasi-informasi hampir setiap hari ya, update. Oke, cukup sekian, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.